Halo Sobat Pasca, kali ini kita akan ngobrol bareng seputar Sekolah Pasca Sarjana IPB bersama saya Setiadi M. Nur selaku sahabat Pasca dan juga awardi LPDP IPB. Nah, menarik sekali nih kita ngobrolin bareng terkait dengan beasiswa LPDP IPB dan sudah bergabung saat ini bersama Mas Lurah Gunawan selaku koordinator ataupun Lurah LPDP IPB 10.0. Gimana nih kabarnya Mas Gunawan? Ya, alhamdulillah baik. Nah, apa nih kesibukan kali ini nih? Ya, saat ini sedang menempuh studi di Sekolah Pasca Sarjana IPB di program studi ilmu perencanaan, pembangunan wilayah dan pedesaan di semester 3 dan juga alhamdulillah diamanahkan menjadi koordinator ataupun lurah dari Kelurahan Awardi LPDP IPB 10.0 yang merupakan itu adalah komunitasnya dari Awardi LPDP di IPB seperti itu. Oke, berarti kita sapanya dengan sebutan Mas Lurah ya? Boleh. Oke, Mas Lurah, menarik sekali nih karena memang LPDP ini sebagai beasiswa yang menarik di Indonesia tentunya khususnya di magister dan doktoral. Sebenarnya LPDP ini apa sih yang membuat menarik gitu? Ya, ini penjelasan dikit ya terkait dengan LPDP sendiri. Ini merupakan salah satu lembaga kepanjangannya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau lembaga yang memang diamanahkan oleh undang-undang, itu berada di bawah Kementerian Keuangan yang memang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola dana abadi atau dana pendidikan yang memang disalurkan menjadi beasiswa yang ada kayak gitu. Baik S2, S3 ataupun di program lainnya di kementerian lainnya itu ada yang di S1 kayak gitu. Jadi untuk seperti misalnya selain program beasiswa LPDP yang reguler ada dari LPDP, itu pun LPDP pun mendanai program-program beasiswa yang ada di Kementerian Pendidikan seperti BPI ataupun yang di Kementerian Agama yang baru muncul nih, ini Bangkit namanya, kayak gitu. Nah, itu juga sumber pendanaannya dari LPDP. Dan juga ada beberapa program yang memang didanai oleh LPDP seperti ISMA dan lain-lain yang memang itu program untuk anak-anak S1 juga. Jadi memang LPDP ini memang mengelola dana abadi pendidikan yang memang bersumber dari APBN yang selalu dianggarkan setiap tahun ya oleh DPR bersama pemerintah, yang memang tujuannya adalah untuk memperbaiki SDM Indonesia sendiri. Oke, menarik sekali nih Mas Lurah. Nah, ini karena memang beasiswa khusus untuk keseluruhan putra-putri terbaik bangsa. Mungkin spill sedikit nih, seperti apa sih syaratnya untuk di beasiswa LPDP ini? Nah, LPDP sendiri kan sebenarnya ini ada bukan jalur ya sebenarnya. Dua cara untuk masuk, untuk mendaftar melalui LPDP, kayak gitu, untuk mendapatkan pendanaan dari LPDP. Itu ada dua. Yang pertama, kita harus mendapatkan LOA dulu atau Letter of Acceptance atau istilahnya surat penerimaan dari kampus kayak gitu, baik kampus dalam negeri maupun luar negeri kayak gitu, yang memang sudah masuk list dari LPDP. Untuk listnya sendiri bisa dicek di websitenya LPDP. Nah, untuk yang kedua itu jalur yang non LOA alias kita belum punya LOA ataupun pegangan surat tanda terima dari kampus kayak gitu. Itu bisa mendaftar dengan nantinya memberikan 3 opsi kombinasi program studi ataupun kampus baik dalam negeri ataupun luar negeri yang memang sesuai dengan minat dari teman-teman sekalian kayak gitu. Dan itu memang harus satu rumpun. Misalnya untuk di dalam negeri sendiri itu setahu saya ada 3 pembagian, yaitu Saintek, Soshum, dan Terapan. Kalau misalnya teman-teman daftarnya di Terapan semua gitu program studinya. Kalau misalnya rumpunnya masuk rumpun Saintek, di Saintek semua kayak gitu. Oke, kalau di IPB sendiri nih, karena kan salah satu awardi terbanyaknya, mungkin di spill juga nih dong. Awardi LPDP di IPB ini ada berapa jumlahnya dan rata-rata memang pendaftarnya ini di jalur apa nih? Mungkin Mas bisa disampaikan nih. Untuk awardi dan jumlah alumni yang ada dari LPDP yang memang mendaftar ke IPB sendiri ataupun misalnya sudah lulus, itu sampai kemarin itu tuh angkanya di 1403. Wah, cukup banyak ya. Memang cukup banyak dan memang menjadi kampus keempat, kampus dalam negeri keempat yang memang memiliki jumlah awardi dan alumni terbanyak di LPDP seperti di LPDP. Itu. Dan untuk awardi aktifnya sendiri untuk di tahun ini itu yang mendapatkan aktif pendanaan ya, itu di sekitar 410. Itu di luar dari teman-teman mungkin ada yang cuti ataupun misalnya perpanjangan studinya tidak memang melanjutkan studi lewat tapi misalnya melakukan funding sendiri, itu pun
ada kayak gitu. Jadi bisa jadi lebih dari 410 seperti itu. Oke, berarti kampus IPB ini recommended ya, salah satu list terbanyak dan memang itu diminati sekali sama Awardi ya. Iya, sangat. Karena memang di kampus IPB sendiri kan banyak program-program studi yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus-kampus Tidak lainnya dimiliki juga. kampus lain. Ini Karena menarik ada sekali ya. keunikan program-program studi yang memiliki khas keunikan gitu. Iya. Kayak gitu. Dan salah satu program studi terbanyak juga di Pasca Sarjana IPB. Dan semua program studi itu ada loh. Jadi teman-teman calon awardi nantinya boleh bergabung ataupun memilih di Pasca Sarjana IPB. Saya menarik sekali nih yang tadi jalur LOA dan non LOA. Sebenarnya di IPB sendiri itu bisa tidak sih untuk di jalur LOA, misalkan kita tapi daftarnya melalui LOA unconditional atau memang diminta dari LPDP LOA-nya seperti apa gitu? Iya, kalau untuk di IPB sendiri kan itu membuka tiga kali gelombang ya. 3 gelombang. Untuk yang memang sekolah yang berada di bawah naungan sekolah pasca sarjana. Oke. Di luar dari magister bisnis ya, kayak gitu. Untuk yang MB memang ada jadwal tersendiri kayak gitu. Memang di setiap tahunnya bisa 2 sampai 3 angkatan kayak gitu untuk kelasnya. Cuman untuk yang di luar magister bisnis itu kurang lebih ada 3 gelombang. Itu yang gelombang 1 dan gelombang 2 itu dibuka di untuk semester ganjil ya. Iya. Itu dibuka di awal tahun sampai pertengahan tahun. Itu nanti biasanya di sekitar bulan Maret sampai April untuk gelombang pertamanya, dan untuk gelombang keduanya di sekitar bulan Mei sampai Juni. Oke. Gitu. Berarti idealnya ini daftar di mana nih Mas supaya tidak terlalu riuh lah ya bahasanya. Itu gimana Mas? Nah, kalau untuk tips daftarnya ya. Iya. Dan sama satu lagi tadi izin nambahkan dulu ya. Di jalur satu lagi itu di pembukaan semester genap. Itu biasanya di akhir tahun. Namun memang di genap ini tidak semua prodi buka pendaftaran di semester genap. Jadi memang disarankan untuk daftar di antara gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, kalau misalnya daftar LPDP nih, nah mendingan gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, ini tips penting nih, boleh ditandai ya. Nah, ini memang sangat banyak pertanyaan ya dari warga-warga dan netizen-netizen kayak gitu. Nah, ini untuk terkait dengan ini saran dari kami ya, dari kelurahan LPDP IPB sendiri, jika kalau misalnya memang teman-teman nantinya ingin menjadi awardi LPDP dan berkuliah melanjutkan studinya di IPB baik magister ataupun doktoral, itu sebaiknya daftar di gelombang 1. Alasannya banyak, karena memang yang pertama gelombang 1 itu relatif waktu persiapan untuk studinya kan lebih panjang ya. Iya, karena kan pengumuman penerimaannya itu bulan Mei, pengumuman hasilnya, sedangkan studi kan Agustus. Jadi bisa lebih mempersiapkan diri. Oh, relatif lebih panjang waktunya ya. Iya, lebih panjang waktunya, mempersiapkan diri terkait dengan persiapan studi, nyari kosan dan lain-lainnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bukan orang Bogor dan sekitarnya di luar Bogor lah ya, agak jauh. Ataupun di luar Jabodetabek yang memang tidak memungkinkan untuk PP atau pulang pergi ya, kayak gitu. Nah, itu disarankan memang daftar di gelombang 1 agar persiapannya lebih ini. Terus juga jika misalnya teman-teman memang mendaftarkan diri dan menjadi award di LPDP dan ingin melanjutkan studi di IPB, nah ini jika misalnya daftar gelombang 1 relatif lebih leluasa untuk mengurus administrasi beasiswa yang ada di LPDP. Oke. Kayak gitu. Karena sebelum masuk kuliah itu teman-teman harus mengurus surat pernyataan beasiswa, terus juga mengurus terkait dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti persiapan keberangkatan di LPDP yang merupakan orientasinya lah ya, persiapan teman-teman nantinya sebelum berangkat ke kampus tujuannya masing-masing kayak gitu. Terus juga letter of guarantee. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, karena ini adalah surat sakti yang memang menyatakan pernyataan lulus kalau misalkan dia udah keterima beasiswa gitu ya. Nah iya, dan juga pendanaan itu yang paling penting. Karena memang dari pendanaan itu bisa berkuliah lah ya. Ya. Surat ketetapannya. Nah, itu surat saktinya teman-teman nih untuk berkuliah di kampus baik di IPB sendiri ataupun di luar IPB ya. Oke. Tapi khususnya di IPB. Karena memang LOG ini sangat penting menjadi bukti bahwa teman-teman memang mendapatkan pendanaan dari LPDP untuk kuliah di IPB kayak gitu. Makanya disarankan memang di gelombang 1 karena bisa lebih panjang. Karena rata-rata untuk pengurusan sampai ke tahap LOG sendiri itu bisa memakan waktu bisa sampai 1 bulan. Oke Mas, berarti kita di highlight dulu nih ya. Berarti untuk calon awardee atau yang mau mendaftar nantinya di IPB sendiri, di Pasca Sarjana IPB itu harus disarankan untuk di gelombang 1. Dan kalau misalkan mau daftar di genap, pastikan prodinya itu buka ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali program studi di Pasca Sarjana IPB dan pastikan itu buka. Karena ada beberapa awardee mungkin Mas bisa disampaikan yang memang dia tidak dibuka prodinya, itu harus diperstudi atau memang seperti apa? Nah, bagi teman-teman nih misalnya
saya udah terlanjur daftar nih ke IPB-nya. Iya, tapi prodinya nggak dibuka nih. LPDP, prodinya nggak dibuka. Atau misalnya lagi daftar LPDP tapi langsung nyoba juga daftar ini, tapi ternyata misalnya belum beruntung nih di gelombang satunya, LPDP-nya itu segala macamnya, dan mau nyoba lagi di next gelombang pendaftaran LPDP-nya. Nah itu bisa dari IPB sendiri, dari Sekolah Pasca Sarjana IPB sendiri menyediakan fasilitas diper kayak gitu. Penundaan yang nantinya bisa diajukan setelah selesai pengurusan verifikasi berkas gelombang 2 kayak gitu. Oke, untuk syaratnya sendiri apa nih untuk diper studi? Jadi bisa sebenarnya untuk daftar, tapi mereka mengajukan diper dulu nih. Ya, untuk itu nantinya juga dari Sekolah Pasca Sarjana IPB akan menginfokan ya terkait dengan form pengisian dari pengajuan diper, dan juga yang memang harus dipersiapkan adalah surat untuk kepada dekan Sekolah Pasca Sarjana terkait dengan surat untuk pengajuan surat diper ini kayak gitu. Yang nantinya teman-teman nantinya juga bakal mendapatkan konfirmasi dari PB sendiri terkait diterima atau enggaknya nih diper teman-teman kayak gitu. Biasanya sih untuk kalau misalnya memang alasannya terkait dengan mencari beasiswa termasuk juga LPDP itu biasanya diterima, dan itu masa berlakunya hanya 1 tahun alias 2 semester. Jadi memang jika kalau misalnya prodi teman-teman nantinya di bulan Oktober atau November tidak terlihat nih hilalnya prodinya dibuka pas waktu pendaftaran genap. Berarti perlu dulu nih kepo-kepoin dari prodinya ya. Ya, makanya itu berarti harus daftarnya di tahun depan. Jadi jedanya memang 1 tahun kayak gitu. Kalau misalnya daftar di genap, kalau misalnya dibuka di genap, mohon maaf, program studinya itu alhamdulillah bisa lebih cepat ya masuk ke IPB-nya kayak gitu. Jadi memang perlu dipantengin terus sebenarnya informasi dari IG Pasca IPB dan juga yang lebih simpelnya IG-nya ya, Instagramnya Pasca Sarjana IPB ataupun di websitenya, karena insya Allah itu websitenya selalu up to date gitu terkait dengan informasi terkait dengan Sekolah Pasca Sarjana. Oke, ini menarik sekali nih karena memang teman-teman yang nantinya calon ordi atau calon mahasiswa Pasca Sarjana harus lebih tahu informasi terkait dengan seputar Pasca Sarjana IPB. Nanti sebelum mendaftar, teman-teman juga bisa melakukan diper nih apabila di beasiswanya nanti lagi tertunda ataupun belum ada hilalnya atau tadi belum menerima beasiswa. Tapi perlu diketahui bersama nih kalau misalkan sebelum mendaftar kita juga harus tahu prodinya dibuka atau belum. Nah, ini perlu disampaikan. Untuk sejauh ini kalau tadi kan sudah disampaikan ya terkait dengan diper studi dan sebagainya. Dan yang menarik, saya ingin bertanya nih di LOG sendiri nih, ada tahapannya nggak sih sebenarnya berkas-berkas harus dipersiapkan setelah calon ordi ataupun sudah menjadi ordi nih? Ini yang menarik sebenarnya, banyak pertanyaan sekali nih. Nah, ini untuk untuk mendapatkan LOG ya, ini memang rangkaian yang cukup panjang. Panjang sekali ya. Dan memang mungkin administrasi yang cukup rumit ya, maksudnya dibandingkan mungkin nanti ketika misalnya udah dapat LOG, kan itu pengurusan pencairan aja ya, kayak gitu. Itu relatif lebih mudah administrasinya. Cuman untuk yang di awal-awal ini memang sangat banyak dokumen yang memang perlu disiapkan ya terkait dengan LOG. Jadi teman-teman memang harus melewati yang pertama itu mendaftar PK dulu. Daftar PK dulu ya? Iya, daftar PK Setelah dulu. lolos langsung daftar PK ya? Iya, harus daftar PK dulu, persiapan keberangkatan. Baik, nanti ada namanya aplikasi namanya e-beasiswa ya untuk teman-teman yang nantinya bakal menjadi award di LPDP. Nah, itu bisa diakses di sana, nanti bisa daftar PK. Jika lo sudah di-verif, mendapatkan verifikasi, walaupun belum mendapatkan angkatan PK, karena memang ini biasanya antriannya sangat banyak ya, kayak gitu. Karena bukan hanya IPB saja nih yang daftar. Dalam negeri aja ada UI, UGM, ITB, kampus-kampus lain yang memang banyak juga kan yang daftar ke sana. Belum lagi luar negeri, kayak gitu kan. Itu kan baru dari berbagai macam negara kan. Dari benua Amerika, Asia, Eropa dan lain-lain kayak gitu. Itu juga berarti ada daftar antrian gitu ya. Jadi memang panjang. Harap bersabar gitu untuk mendapatkan angkatan PK. Jadi walaupun misalnya belum dapat angkatan PK tapi misalnya sudah verif, bisa lanjut ke next step yaitu pembuatan surat pernyataan. Itu nanti ada surat pernyataan yang memang harus diisi dan ditandatangani, kemudian dikirimkan ke LPDP via pos ataupun ekspedisi lainnya ya, kayak gitu. Nanti setelah misalnya surat pernyataannya sudah diterima oleh LPDP, bisa lanjut ke step berikutnya yaitu pengurusan LOG dan SK, kayak gitu. Nah, itu tinggal ngisi biodata, terus juga bisa melengkapi berkas-berkas dan lain-lain. Nantinya setelah approve ataupun setelah diterima, LOG-nya dapat diterima, nanti akan dikirimkan sih. Bisa di-download di e-beasiswa ya. Nah, bisa di-download, setelah di-download, nah nantinya jika misalnya teman-teman sudah diterima juga di IPB, itu juga
nanti silahkan bisa distorkan ya kepada kelurahan melalui form yang memang sudah disediakan oleh kelurahan nantinya. Dan itu memang form tersebut. Nah ini mungkin inovasi terbaru ya di tahun ini. Kami juga kelurahan LPDP IPB 10 titik ini sudah melakukan kerjasama bersama dengan Sekolah Pasar Sarjana IPB terkait dengan pengumpulan LOG ini. Jadi teman-teman nggak perlu email satu-satu ke Sekolah Pasar Sarjana IPB, cukup ngisi form. Dan itu pun formnya yang isian teman-teman yang sudah misalnya sudah diisi itu bisa diakses juga oleh Sekolah Pasar Sarjana. Jadi memang sudah satu pintu gitu. Oke, sudah terintegrasi lah ya. Berarti dari teman-teman Awardi nanti tidak perlu mengirimkan lagi melalui email, cukup konfirmasi melalui kelurahan tadi ya. Iya, biasanya kan teman-teman itu kalau mungkin di angkatan kita ya, di 2022 ataupun ke atas itu harus ngirim email ke Sekolah Pasar Sarjana konfirmasi ke kelurahan. Iya, jadi 2 kali double gitu ya. Nah, kalau sekarang cukup 1 kali. Cukup 1 kali aja. Jadi untuk data itu kelurahan sudah aja bisa diakses oleh 2 lembaga tersebut, baik kelurahan ataupun Sekolah Pasar Sarjana. Oke, sangat memudahkan sekali ya. Jadi teman-teman nantinya kalau udah menjadi awardi, tentunya hanya untuk mengirimkan ke kelurahan saja LOG-nya. Tidak perlu ke SPS lagi ataupun 2 kali double tadi. Oke, menyambung dari pertanyaan Diver tadi nih, menarik sekali. Untuk syaratnya sendiri sebenarnya apa nih untuk di Diver Studi nantinya? Ya, yang memang perlu disiapkan ya dokumennya. Yang pertama tadi surat permohonan ya kepada Sekolah Pasar Sarjana, ke Dekan Sekolah Pasar Sarjana IPB, saya permohonan Diver, dan juga bisa dituliskan alasannya, misalnya teman-teman belum mendapatkan beasiswa nih, dan memang tidak mau melanjutkan studi dengan pendanaan sendiri, kayak gitu, ataupun melalui orang tua ya, kayak gitu. Itu bisa mengajukan, dituliskan alasannya di surat tersebut, kayak gitu. Terus yang kedua, LOA. Itu LOA ininya juga perlu dilampirkan juga. Nah nantinya juga misalnya teman-teman nih yang lagi daftar LPDP, misalnya udah diterima IPB tapi LPDP-nya belum. Biasanya ini kasusnya itu di pendaftaran LPDP gelombang 2. Iya. Ataupun yang misalnya ataupun misalnya yang udah daftar di Ganjil nih, udah daftar Ganjil atau di tahun sebelumnya baru daftar LPDP-nya di tahun depan. Itu nanti bisa teman-teman mendaftar melalui yang mekanisme lewat LOA ya. Itu cukup melampirkan LOA lamanya plus surat Divernya, kayak gitu. Itu sudah cukup memenuhi administrasi dari LPDP-nya. Berarti tidak perlu mengupdate LOA terbaru lah ya, cukup LOA terlama. Nanti untuk yang LOA terbaru, nanti ketika teman-teman sudah lulus LPDP-nya, sudah diterima, nah baru nanti pas waktu pengurusan di beasiswa terkait LOG dan lain-lainnya ya, yang tadi bisa melampirkan LOA yang baru gitu. Bisa melampirkan LOA yang baru. Oke, ini udah clear ya pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali terkait dengan Diver nih. Karena rata-rata penerima beasiswa itu nanya terkait Diver Studi, apakah memang diperbolehkan atau tidak. Berarti kita sudah jawab clear ya. Kalau misalkan masalah Diver itu tidak perlu LOA yang terbaru, cukup LOA yang lama juga bisa didaftarkan. Nah, saya ingin tanya juga nih terkait dengan LOA. Kalau misalkan di LPDP sendiri itu mintanya seperti apa? Nah, kalau untuk di LPDP sendiri itu memang biasanya ya yang memang diwajibkan itu adalah yang unconditional. Karena memang sudah tidak bisa dirubah ya, kayak gitu kan. Sedangkan kan kalau yang LOA conditional itu dia bisa dirubah tuh. Karena kan masih kondisional ya. Tergantung situasi dan lain-lainnya. Nah, untuk LPDP sendiri itu memintanya LOA unconditional. Unconditional, berarti perlu digarisbawahi nih LOA unconditional ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diterima di IPB dan juga mendapatkan surat ya, nantinya di-download di halaman registrasi, itu yang didapat itu adalah LOA unconditional kayak gitu. Nah, kalau yang kondisional itu memang dari Sekolah Pasar Sarjana IPB itu tidak menerbitkan kayak gitu. Dan ini biasanya banyak yang minta. Nah, itu gimana nih? Apakah bisa meminta sebelum pengumuman kalau di IPB sendiri atau memang tidak diperbolehkan gitu? Tidak diperbolehkan ya, jelas ya. Jadi teman-teman berarti tidak boleh meminta LOA sebelum pengumuman. Itu kita perlu garis bawah ini. Betul. Dan juga ya jika misalnya memang teman-teman nih biasanya ini terjadi di gelombang 1 LPDP ya. Yang biasanya memang barengan juga sama gelombang 1-nya IPB. Nah, ini saran dari kami itu baiknya memang mendaftar lewat yang jalur non LOA ya. Kalau misalnya memang belum dapat yang unconditionalnya, kayak gitu. Kalau misalnya udah dapat sih nggak apa-apa, pakai yang unconditional aja. Cuman kalau yang emang belum punya pegangan sama sekali, ya udah mendingan daftar ke non LOA aja. Kayak gitu. Berarti kita saranin daftar ke non LOA kalau misalkan itu
takutnya terhimpit gitu ya, ataupun terkejar-kejaran seperti itu ya. Kejar-kejaran, terus juga belum tentu itu diterima sama LPDP. Iya. Apalagi kan kalau administrasi di LPDP itu memang lumayan ketat ya terkait dengan seleksi administrasinya sebelum masuk ke tahapan berikutnya kayak gitu. Nah, kalau di LOA di IPB sendiri, di situ kan sudah ada placement test atau daftar bahasa Inggris. Itu sebenarnya masuknya ke kondisional atau non kondisional? Karena itu syarat kan? Atau bisa dijelasin terkait dengan placement test itu gimana sih? Nah, ini kan placement test bahasa Inggris itu sebenarnya ini menjadi pertanyaan khususnya bagi awardee LPDP Awardee karena ya? biasanya di pengurusan SP Iya. itu ada pertanyaan tuh, apakah bahasa Inggris ini apakah ada kelas bahasa Inggris atau matrikulasi dan ini menggugurkan atau enggak. Nah, itu untuk placement test sendiri itu sebenarnya tidak menggugurkan status kita sebagai mahasiswa kayak gitu. Jadi insya Allah bakal bisa diterima oleh LPDP kayak gitu. Ya kalau misalnya nggak diterima kita juga nggak akan diterima kan. Iya benar. Berarti yang di placement test yang tertera di LOA itu bukan syarat menjadi mahasiswa atau bukan ya? Bukan. Jadi emang status mahasiswa itu sudah oke diterima, cuma nanti dia harus mengikuti placement test gitu ya? Iya, itu memang untuk istilahnya nanti untuk mengikuti teman-teman kelas bahasa Inggris. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya memang skornya sudah mencukupi, baik misalnya teman-teman kan sudah biasanya nih ya, kalau anak LPDP kan pasti pas ya, pendaftaran udah nyiapin ini iya, dong. TOEFL ITP-nya kan ada nih. TOEFL lah, ya itu kan. Maksudnya tuh itu bisa langsung nanti pas waktu pendaftaran SPS itu baiknya memang langsung dilampirkan saja kayak gitu. Agar misalnya nanti bisa langsung diklaim. Ataupun kalau misalnya memang nantinya pas misalnya memang placement testnya mungkin nanti bentrok sama PK atau misalnya dan lain-lain, ya teman-teman juga bisa klaim di pertengahan kuliah ataupun misalnya emang mau pengen belajar bahasa Inggris lagi nih, pengen memperdalam, yang apa ikut kelas bahasa Inggris kayak gitu buat memperkaya lagi ya terkait dengan skill bahasa Inggrisnya. Berarti bisa ikut kelas bahasa Inggris dengan mengikuti placement test ataupun dia bisa ngeklaim dengan ITP tadi ya. Kalau misalkan di LPDP sendiri kan udah ada skor TOEFL ITP, itu bisa diklaim ya? Bisa diklaim. Kayak gitu, dan juga asal masih berlaku ya. Ya asal masih berlaku ya juga benar. Tanggal berlakunya diperhatiin teman-teman. Iya. Kayak gitu. Oke, tadi kan ada persyaratan setelah lulus menjadi awardee itu kan ada surat pernyataan ya. Itu apa saja nih syaratnya nih yang diminta untuk LPDP dan yang kita urus ke IPB itu apa sebenarnya? Nah, ini untuk yang berkaitan sama IPB ya, terkait dengan pengurusan administrasi beasiswa sebelum masuk kuliah dari SP, LOJ dan lain-lain. Itu kan yang pertama ya LOA unconditional jelas ya. Iya, gitu. LOA unconditional. Yang memang menyatakan bahwasannya kita diterima nih di kampus IPB ya. Gitu. Nah, itu harus pegang. Dan biasanya kan ditanyakan tuh di SP khususnya ya. Akhir masa studinya kapan? Karena itu memang nantinya bakal dicantumkan di sebagai masa berlakunya LOJ nantinya kayak gitu teman-teman. Nah, itu tinggal dihitung aja sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya biasanya memang di IPB itu kan hanya mencantumkan tanggal diterimanya saja atau awal masuknya saja. Nah, cuman akhir studinya enggak ada. Nah, untuk akhir studinya itu disesuaikan aja untuk kalau misalnya untuk magister itu 2 tahun, untuk yang doktoral itu 3 sampai 3,5 tahun kayak gitu. Itu bisa tinggal ditambahkan aja gitu. Misalnya untuk yang tahun ini kan masuk itu 14 Agustus 2023 untuk angkatan 2023. Nah, berarti 2023, ya? Untuk yang magisternya itu akhir studinya itu 13 Agustus 2025. Oh, berarti turun 1 hari ya? Iya, kan biar pas dong. Biar pas ya. 356 kali 2 kan. Iya. Itu semua program studi bisa melampirkan dengan yang sama atau memang yang sesuai program studi masing-masing? Sesuai program studi masing-masing. Nah, biasanya untuk yang SB ini masa studinya agak beda nih. Jadi memang perlu dicek juga di web sekolah bisnis ya untuk manajemen bisnis kayak gitu. Untuk yang selain manajemen bisnis itu bisa dicek juga di websitenya Pasca Sarjana IPB. Gitu. Oke, untuk di kalender akademik sendiri itu bisa didapatkan di mana ya, Mas? Nah, iya, tadi izin menambahkan ya, tadi ada satu lagi yang mungkin belum tersampaikan, itu biasanya juga diminta terkait dengan kalender akademik dan juga kurikulum. Oh, kurikulum itu perlu juga ya? Perlu. Nah, untuk kurikulum sendiri itu ada di websitenya IPB itu di panduan.ipb.ac.id/kurikulum/magister. Dan juga untuk dari kelurahan sendiri memang jikalau misalnya ada awardee angkatan atasnya itu memang sudah ada yang masuk nih ke prodi tersebut, dari kelurahan sendiri sudah melakukan pengimpunan data juga terkait dengan kurikulum di setiap prodinya juga. Sudah ada datanya lah ya. Dia minta melalui kelurahan juga kayak gitu. Dan untuk kalender beasiswa itu bisa
kalender beasiswa, kalender akademik itu bisa diakses di tape.ipb.ac.id atau bisa di IG-nya di tape.ipb gitu. Atau informasi lebih lanjut di Instagramnya Pasca Sarjana IPB lah ya. Ya, di Instagram Pasca Sarjana IPB juga ada kayak gitu. Oke, menarik sekali nih, kita sudah sampai di penghujung, tapi saya meminta tips dari Mas Lurah nih terkait dengan pendaftaran, karena banyak sekali calon awardee yang bertanya, khususnya di Instagramnya Kelurahan dan Instagram Pasca, itu terkait dengan bagaimana sih pendaftaran yang memang seharusnya. Dari Mas Lurah sendiri nih ada tipsnya nggak nih? Nah, tipsnya sebenarnya ada dua cara ya, agar teman-teman bisa menjadi awardee LPDP dan juga misalnya memang ingin berkuliah di IPB, kayak gitu. Yang pertama, jika misalnya memang teman-teman belum ada LOA, ya dan memang mau mengamankan pendanaannya dulu, baiknya daftar dulu LPDP-nya dulu melalui jalur non LOA, kayak gitu. Ya tinggal ikuti seleksinya lah ya, proses seleksinya, baik di gelombang 1 ataupun gelombang 2, kayak gitu. Itu bisa dipersiapkan lah terkait dengan seleksi dan lain-lain. Dan juga nantinya jika misalnya udah diterima, nah nanti bisa daftar di tahun depannya nih di pendaftaran gelombang 1 IPB di Sekolah Pasca Sarjana IPB di sekitar bulan Maret atau sampai April di setiap tahunnya. Kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa daftar dulu nih di IPB, amankan dulu LOA-nya. Tapi benar-benar sampai fix LOA-nya udah dapat ya. Baru daftar LPDP-nya kayak gitu. Nah, tapi memang ini agak beresiko teman-teman, karena jika misalnya teman-teman mungkin daftar di gelombang 1 ataupun di gelombang 2 dapatnya, kan baru bisa defer itu setelah gelombang 2 ya. Kayak gitu. Baru bisa mendapatkan surat defer itu setelah gelombang 2. Jadi kan teman-teman tuh peluang untuk mendaftar di LPDP-nya itu hanya di gelombang 1 tahun depannya. Itu pun bisa jadi ada peluang nggak lolos kan, sehingga surat defer itu jika misalnya memang teman-teman nanti nyoba LPDP-nya, resiko untuk nggak bisa dapatnya itu tinggi gitu. Jadi memang disarankan pakai opsi yang pertama gitu. Jadi daftar dulu LPDP-nya, amankan dulu pendanaannya, sumber pendanaannya, baru daftar ke kampusnya kayak gitu. Berarti itu tips menarik sekali untuk calon awardee nantinya, boleh untuk bisa mendaftar tanpa LOA, tapi kita daftar LPDP-nya terlebih dahulu, dan nantinya kalau misalkan sudah dapat LPDP-nya nih bisa daftar langsung di IPB. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa dikepoin di websitenya pasca.ipb.ac.id atau di Instagramnya Pasca IPB. Nah, untuk di LPDP sendiri nih ada Instagram ataupun info menarik nggak nih? Oh iya, untuk LPDP sendiri bagi teman-teman yang memang kepo nih sebenarnya kegiatan LPDP itu seperti ngapain apa, ngapain aja, terus juga misalnya awardee di kampus, apakah cuma kuliah doang? Itu benar sekali. Itu bisa dicek di Instagram @lpdp_ipb, atau bahkan bagi teman-teman nih yang misalnya butuh tips and trick dan seputar terkait dengan pendaftaran LPDP dan lain-lain, itu kita juga tersedia nih channel YouTube LPDP IPB. Itu di sana juga kita sempat mengadakan ya terkait dengan sosialisasi LPDP, mengundang beberapa awardee yang memang keren-keren ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa dipelajari tuh tips-tips dari beliau-beliau kayak gitu, terkait dengan gimana sih cara daftar LPDP, gimana sih bikin SI, gimana mengurus administrasi dan lain-lainnya kayak gitu-gitu. Itu bisa dicek di YouTube-nya. Jangan lupa ya di Instagramnya LPDP_IPB itu seputar fakta terkait dengan kegiatan kelurahan LPDP IPB. Ada yang disampaikan terkait di kelurahan LPDP sekarang sudah menginjak ke 10.0. Mungkin ada yang disampaikan Mas Kelurah? Ya, biasanya memang kenapa 10.0 ya? Karena memang per tanggal 26 Agustus ya, per tanggal 26 Agustus tiap tahunnya itu memang 26 Agustus ini menjadi titik awal ya. Kelurahan LPDP IPB itu berdiri kayak gitu. Berarti dan sudah 10 tahun lah ya. 10 tahun semenjak tahun 2013. Gitu. Jadi memang perjalanan awardee yang masuk ke IPB itu sudah panjang ya, selama 10 tahun, dan juga makanya memang banyak melahirkan alumni-alumni juga yang udah tersebar lah di berbagai penjuru Indonesia di ranah kontribusinya masing-masing. Setiap informasi dan pertanyaan seputar LPDP IPB maupun Pasca Sarjana IPB silahkan diakses di Instagramnya atau di Halo Admisi. Sekarang sudah terintegrasi di Halo Admisi. Jadi teman-teman semua Pasca Sarjana yang ingin mendaftar atau calon awardee yang ingin mendaftar di IPB silahkan kontak ke kami, khususnya di Halo Admisi ataupun ke Instagramnya LPDP IPB, dan kami akan selalu merespon teman-teman semua dan antusias yang ingin melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana IPB. Kami sangat tunggu kedatangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.